Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia Raya untuk kita semua, merdeka. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Terima kasih pula kepada saudara sekalian yang telah menyediakan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai pandemi COVID-19. Saudara, berbicara mengenai pandemi COVID-19, tentu tidak asing lagi dengan istilah PPKM, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Hal tersebut rasanya tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, sebab pasalnya COVID-19 ini sudah hampir memasuki tahun kedua, masuk di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selain Indonesia, banyak pula negara-negara lain yang merasakan hal serupa, sehingga COVID-19 ini dinilai menjadi sebuah tantangan baru untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya pula akan sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh dokter dan tim medis lainnya yang telah menjadi garda terdepan untuk menanggulangi proses pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada TNI Polri beserta jajarannya yang telah berperan aktif dan membantu untuk memastikan bahwasannya seluruh protokol kesehatan telah dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tidak lupa Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang telah tetap memutuskan untuk tinggal di rumah saja. Saya ucapkan terima kasih karena dengan Bapak Ibu tetap tinggal di rumah saja, teman-teman semua telah membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini dan juga melindungi keluarga kita dari penularan mata rantai COVID-19 ini. Saudara, di Indonesia COVID-19 ini telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta jiwa sejak diumumkannya pada kasus pertama di bulan Maret 2020. Setidaknya sudah terjadi kematian di angka 35.000 warga negara Indonesia yang meninggal akibat COVID-19. Dampak COVID-19 ini berdampak pada keadaan ekonomi di Indonesia. Keadaan ekonomi di masa pandemi ini menjadi sangat buruk apabila tidak adanya bantuan dari pemerintah. Jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak COVID-19 di Indonesia telah membawa Indonesia menjadi peringkat kelima setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan di beberapa tahun ini. Pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket fiskal skala besar melalui program pemulihan ekonomi Indonesia atau yang kita sebut dengan PEN. Namun, di balik banyaknya dampak negatif dari COVID-19, terdapat beberapa dampak positif, di antaranya di bidang pendidikan. Kita semua tahu bahwa pada saat pandemi ini pendidikan dilakukan menggunakan proses jarak jauh atau daring. Hal tersebut dirasa dinilai lebih santai dan lebih praktis bagi sebagian pelajar dan mahasiswa karena proses pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, berkurangnya pula polusi dan udara karena berkurangnya pula pengguna transportasi di jalanan umum. Virus COVID-19 ini telah menjadi ancaman bagi dunia. Setiap individu mau tidak mau dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru selama proses pandemi ini belum berakhir. Sosialisasi yang tidak dilakukan secara efektif menimbulkan banyak sekali konflik yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih minimnya informasi akan penyebaran COVID-19 ini. Penanganan COVID-19 ini menjadi terhambat karena banyaknya masyarakat yang masih enggan untuk mengerti, enggan untuk percaya akan adanya COVID-19 ini. Namun ada beberapa upaya pemerintah yang dilakukan untuk menanggulangi COVID-19 ini, diantaranya program vaksinasi yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat Indonesia guna melindungi dan menjaga masyarakat Indonesia dari paparan COVID-19 ini. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan bantuan sosial berupa bantuan kebutuhan pokok dan uang tunai bagi warga negara yang berdampak COVID-19. Selain hal tersebut, pemberlakuan PSBB dan PPKM pun diterapkan di berbagai daerah dan wilayah di Indonesia.
Untuk itu saudara, mari kita bersama-sama menghadapi pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu. Dengan kebersamaan ini kita dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan saudara kita di negara lain yang mengalami hal serupa. Tetaplah bersabar, optimis, dan disiplin dengan berada di rumah saja, menjaga jarak, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, gunakanlah masker saat keluar rumah. Ketika disiplin tersebut kita lakukan, kita akan kembali pada situasi normal, kita akan kembali dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga kita, dengan kerabat, keluarga, serta teman-teman semua, tanpa harus menghiraukan adanya keberadaan COVID-19 ini. Tetapi untuk itu marilah untuk sementara ini kita tetap di rumah saja untuk bersatu padu agar pandemi ini dapat segera berakhir. Saya rasa cukup apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.